Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peningkatan perokok usia muda dengan kejadian kanker paru-paru. Perkenalkan, kami Faradisa Mulya dan Ica Tiara Devi dari kelompok 4 mata kuliah Isu Kesehatan Terkini FKM UI. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini dulu ya teman-teman. Cigarettes aren't good for us. That's hardly news. We've known about the dangers of smoking for decades. But how exactly do cigarettes harm us? Let's look at what happens as their ingredients make their way through our bodies and how we benefit physically when we finally give up smoking. Tujuan daripada video kali ini adalah untuk menganalisis isu terkini terkait rokok dan kanker paru-paru, terutama pada kalangan usia muda. Pertama-tama, kita perlu mengenal apa itu kanker paru. Kanker paru merupakan keganasan pada sel epitel saluran napas karena adanya kumpulan perubahan genetika yang tidak dapat dikendalikan. Kanker paru dapat berasal dari luar paru atau metastasis maupun dari paru sendiri. Kanker paru diiringi dengan beberapa gejala, yaitu batuk berdarah, infeksi pernapasan berulang, batuk bertahan lama, nyeri bahu, punggung, dada, masalah pernapasan, mengi atau nafas bunyi, dan kelelahan. Kanker paru terdiri dari dua tipe, yaitu NSCLC dan SCLC. NSCLC menyumbang 85% kasus dari seluruh kasus kanker paru, sementara SCLC jarang terjadi namun menyebar lebih cepat dan ganas dari NSCLC. Beberapa faktor risiko kanker paru menurut CDC adalah merokok, paparan terhadap gas radon, paparan zat kimia, riwayat keluarga, dan pengaruh asupan. Apa itu rokok? Rokok adalah produk tembakau dari tanaman spesies Nicotiana yang digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan atau dihirup dengan berbagai varian bentuk, seperti rokok kretek, cerutu, ataupun bentuk lainnya. Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis nyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker. Rokok dapat merugikan kesehatan. Tahun 1920 sampai dengan 2000-an, rokok terbukti mengakibatkan kanker paru-paru. Di Indonesia sendiri, ironisnya jumlah perokok semakin meningkat. Terdapat 3 kandungan utama rokok yang berbahaya. Pertama, karbon monoksida, yaitu gas beracun penghambat hemoglobin mengikat oksigen sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi, pembuluh darah beku, dan sebagainya. Kedua, tar, yaitu zat karsinogenik penyebab kanker paru. Yang ketiga, nikotin, zat adiksi penyebab ketergantungan, merusak saraf dan pembuluh darah, serta penyebab kanker. Teman-teman, mari kita lihat situasi kanker paru di lingkup global. Di seluruh dunia terjadi sebanyak 2,21 juta kasus dan 1,8 juta kematian kanker paru. Lalu, kanker paru merupakan kanker dengan kasus tertinggi kedua setelah kanker payudara, yaitu sebesar 11,4% kasus. Di Asia, kanker paru menempati urutan pertama kanker penyebab kematian, yaitu sebesar 19,2%. Tidak kalah mengerikannya, di Indonesia, kanker paru merupakan penyebab utama kematian karena kanker. Indonesia juga merupakan negara dengan kasus mortalitas kanker paru tertinggi se-Asia Tenggara. Setiap 1 jam, 4 orang didiagnosa kanker paru dan 3 orang meninggal karena kanker paru. Pada 2020, kematian kanker paru meningkat 18% dari tahun 2018. Selain itu, kanker paru membunuh 3 kali lebih banyak pria daripada kanker prostat. Pada wanita, kanker paru membunuh 3 kali lebih banyak wanita daripada kanker payudara. Lalu, apa kaitan rokok dengan kanker paru? Merokok adalah faktor risiko utama kanker paru-paru dan bertanggung jawab atas 80% kematian akibat kanker paru-paru. Epidemi rokok. Rokok merupakan ancaman kesehatan masyarakat terbesar yang pernah dihadapi di dunia. Sebesar 8 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat rokok. 80% lebih dari 1,3 miliar perokok ada di negara berkembang dan menengah. Di Indonesia pada tahun 2022 menempati urutan ke-14 perokok terbanyak di dunia. Ironisnya lagi, anak muda atau remaja menjadi sasaran target pasar rokok.
Pada tahun 2019, terdapat 155 juta perokok berusia antara 15 sampai dengan 24 tahun di dunia, dan Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi dengan jumlah perokok usia 15 sampai dengan 24 tahun. Kenapa harus anak muda? Karena anak muda mudah terpengaruh, selalu mengikuti tren, loyal kepada merek rokok, harapan generasi pecandu rokok, dan hidupnya lebih lama. Berikut ini terdapat beberapa rekomendasi upaya penanggulangan bahaya rokok yang dapat dilakukan. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri dengan memotivasi berhenti merokok secara bertahap, kemudian menerapkan 4M dengan melakukan hal yang menyehatkan, menunda keinginan merokok, minum air, dan menarik napas dalam, serta minta dukungan keluarga atau kerabat dan konsultasi dengan dokter. Yang kedua, keluarga dan kader Vaskes. Dengan melakukan penyuluhan perilaku tidak merokok pada seluruh keluarga, kemudian orang tua menjadi panutan bagi anak dengan tidak mendukung tindakan merokok dan menciptakan rumah tanpa asap rokok. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk pemerintah. Yang pertama, memperkuat peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengaman bahan yang mengandung zat adiktif dan pengiklanan. Kemudian meratifikasi FCTC, mengenakan cukai rokok dengan menaikkan harga jual eceran rokok, melaksanakan dan meluaskan kawasan tanpa rokok atau KTR, mengalokasikan dana untuk sarana dan prasarana konseling, melakukan screening terintegrasi dengan stakeholder, meningkatkan penelitian mutu dan memperluas Posbindu PTM, serta melakukan penyuluhan kesehatan bahaya merokok, penyediaan alat diagnostik, pengobatan, tenaga ahli, serta sistem pembiayaan yang mumpuni. Salah satu upaya untuk mengatasi maraknya rokok adalah melalui FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. FCTC merupakan perjanjian internasional pengendalian tembakau yang dibahas dan disepakati oleh negara anggota WHO dengan tujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Meski begitu, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani FCTC loh teman-teman. Sebenarnya, Indonesia hampir menandatangani FCTC pada Sidang Kesehatan Dunia 2003. Namun, gagal karena ketika Menteri Kesehatan sudah berada di bandara untuk berangkat, Presiden tiba-tiba memintanya untuk kembali. Melihat maraknya rokok dan dampak buruknya, pemerintah perlu segera meratifikasi FCTC untuk melindungi warganya dari bahaya rokok. Kesimpulannya, pangsa pasar industri rokok yang menargetkan anak muda dan remaja akan berdampak buruk bagi generasi emas bangsa. Generasi muda kita terancam berisiko terkena kanker paru-paru. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya bersama baik dari pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan rokok. Jangan biarkan banyak generasi muda Indonesia mengalami kesakitan di hari tuanya akibat rokok. Mari bersama kita cegah dan berhenti merokok sejak dini. Berikut ini adalah referensi kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan terima kasih juga telah menonton video ini.